Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini saya ada di Maryland. Kita mau mengadakan Musperwalu, musyawarah perwakilan luar negeri untuk pemilihan ketua HDCI USA East Coast, periode tahun 2026-2029. Bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya? Lihat video berikut ini. Oke, peace and love. Dan oleh karenanya kita akan mengambil keputusan ya, tapi tetap keputusan ini adalah di tangan rakyat, di tangan anggota, ya kan. Tetap saya sebagai ketua sidang akan menawarkan kepada seluruh anggota apakah penetapan Rorona karena calon tunggal dan kemudian sudah memenuhi syarat menyampaikan kondisi menurut ketentuan, maka Rorona dari calon ketua tunggal kita tetapkan sebagai ketua HDCI USA East Coast untuk periode 2026 sampai dengan 2029. Apakah bisa disetujui? Setuju! Palu 3 kali. Semua setuju? Setuju! Sah. Kita berikan tepuk tangan sebagai ucapan selamat terhadap peserta terpilih Rorona kapal HDCI khususnya yang dari East Coast periode 2026 sampai dengan 2009. Nah, sebagai sebelum berita acara ini dibacakan, sebagai simbol tadi sudah dimisioner, kemudian calon ketua baru dan terpilihlah menjadi ketua, maka pimpinan sidang akan kembali menyerahkan bendera Pataka kepada ketua terpilih. Ya, tolong nanti diputar-putarkan dan kemudian ini diambil momentum dokumentasi sebagai alat kelengkapan laporan persidangan kepada pengurus pusat. Kami persilakan Rorona sebagai ketua terpilih untuk maju ke depan untuk menerima bendera Pataka dari pimpinan sidang definitif yang ditandai dengan terpilihnya Rorona sebagai ketua. Kami persilakan bendera Pataka diserahkan kepada ketua terpilih. Kita sambil foto. Ya, oke. Guys, kita sudah beres meetingnya Musperwalu dan ketua HDCI USA East Coast 2026-2029 kembali, Bro Ronan Azanur. Oke, sekarang kita bicara sama Bro Ronan khusus tentang visi misinya. Oke, peace and out. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Nah, kalau tadi kita ada di venue-nya Musperwalu, musyawarah perwakilan luar negeri HDCI Harley Davidson Club Indonesia USA East Coast. Nah, sekarang saya ada di deck atau belakang rumah dari ketua HDCI USA East Coast terpilih untuk periode 2026-2029, Bro Ronan. Apa kabar, Bro? Sehat, congratulations. Ketemu dari tadi nanya apa kabar lagi. Ya. Harus selalu nanya apa kabar. Betul. Teman kita siapa aja yang kita ketemu ya. Betul. Nah, sekali Kabar lagi. semua, saya Ronan Azanur. Ya. Ketua HDCI USA East Coast periode 2026-2029 yang seperti tadi Ya. Bro Markus sebutkan. Nah, sekali lagi saya dan teman-teman mengucapkan selamat atas terpilihnya
kembali. Ini buat kedua periodenya guys. Jadi hari ini kita bersuara bulat, seluruh anggota HDCI USA East Coast, Harley Davidson Club Indonesia USA East Coast, kita sepakat satu suara. Ada satu calon ketua kita, yaitu calon ketua sebelumnya, dan kita sepakat kita pilih beliau lagi karena memang sudah tidak diragukan guys kinerjanya guys. Jadi sebenarnya juga bukan cuma kita yang support beliau, tapi beliau yang support kita guys. Beliau yang menjadi penggerak motor kita untuk event-event di daerah USA East Coast atau Pantai Timur Amerika. Oke, kita ngobrol yuk sama beliau tentang visi misinya buat kita, buat HDCI USA East Coast, Harley Davidson Club Indonesia USA East Coast 3 tahun ke depan. So bro, visinya apa nih? Visinya jadi begini, kita ini kan hidup di rantau ya, Yap. di negara yang bisa disebut melting pot, tempat bercampurnya berbagai macam budaya orang dari berbagai latar belakang di seluruh dunia. Iya. Kita salah satunya Indonesia. Indonesia ya. Kita ini klub motor besar yang cukup besar di Indonesia, Iya. dan juga diakui oleh departemen Menperhankam, masih sebutnya ya, Kemenham ya. Dan organisasi ini terdaftar, ada nomornya. Oke. Dan sehubungan dengan itu, karena kita juga perwakilan dari organisasi besar ini yang ada di Amerika. Karena kita orang Indonesia, kita juga bukan hanya sekedar mewakili organisasi kita ini, tapi kita juga mewakili Indonesia secara umum. Oke. Ya gitu. Dan visi kami ini selain ya kegiatan, ya udah pasti lah kalau motor besar, kegiatan kita touring dan juga kumpul untuk mempererat persaudaraan sesama kita. Oke. Kita juga menyadari bahwa kita ini representatif negara Indonesia. Iya. Jadi 3 tahun ke depan itu kita juga udah pernah ketemu dengan Pak Dubes Indro Yono, dan kita bertukar pikiran, bertukar pandangan, dan beliau juga sepakat menyetujui siapapun, bukan hanya dari HDCI, pokoknya individu Indonesia yang ada di Amerika itu merupakan representatif negara Indonesia. Kita bisa memperkenalkan Indonesia itu apa, kebudayaannya apa, makanannya apa. Nah, kita tuh bagian dari itu, dan ya ada baiknya kita merupakan kesempatan juga ya. Selain kita touring, kalau kita berkunjung touring ke suatu daerah, saya juga ngalamin sendiri. Waktu itu pernah ke event 120 di Milwaukee, masuk ke sebuah dealer, mereka nanya, "Wow, kalian dari Indonesia ya?" Ya, kami orang Indonesia, tapi tinggal di Amerika. Terus dari pembicaraan itu bisa meluas, membuka Indonesia di mana, tanya apa yang pernah Anda tahu mengenai Indonesia. Mostly orang-orang di sini tuh mengenalnya Bali. Hanya Bali. Hanya Bali. Dan Bali. Lucunya lagi, mereka nggak tahu Bali itu ada di dalam Indonesia. Jadi ya seperti itulah. Jadi kedepannya kita juga bisa bersinergi, bekerja sama dengan segala. Sini juga banyaklah organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang mempunyai juga misi memperkenalkan budaya, dan kita bisa berkolaborasi. Apa nih bisa kita sumbangkan gitu. Oke bro, ini buat East Coast kan Pantai Timur Amerika guys, itu tidak kecil guys. Saya aja buat sampai ke sini tadi malam harus riding 14 jam guys. Nah, tantangannya apa sih bro? Kita kan tersebar nih dari Washington DC, bahkan dari Kanada guys. Jadi ada kita punya anggota di Kanada yang termasuk East Coast ya, Pantai Timur Amerika. Riding kemari hanya buat riding setiap event kita ke Amerika guys. Nah, pertanyaannya, tantangannya apa sih bro? Jadi komandan nih buat kita yang tersebar dari Washington DC sampai ke Maine, sampai ke Kanada, yang kalau buat ngumpul kan tidak butuh waktu yang sebentar gitu ya, nge-arrange semua itu. Nah, tantangannya apa dan solusinya apa kira-kira? Jadi tantangannya itu yaitu tadi jarak ya,
dan juga waktu. Demografi orang-orang Indonesia di sini itu berbeda-beda dari segi lapangan kerja, terus kebutuhan kehidupan pribadi mereka, ya kan? Ada yang kerjanya weekend harus kerja, susah ngambil libur, dan kebanyakan kan kegiatan itu di weekend ya. Itu tantangannya, dan juga mencocokkan waktu itu memang sangat berat. Dan tapi saya sangat bersyukur ya punya teman-teman anggota nih yang punya komitmen tinggi seperti Bro Marco ini. Tadi dijelasin harus juga riding 14 jam ke Washington DC dari mana dia tinggal di New Hampshire, dan juga ada teman dari Kanada juga. Dan kita tuh ada di New Hampshire, Kanada, Pennsylvania, New Jersey, North Carolina. Tapi memang kami ini punya jiwa yang kuat untuk, ya namanya anak motor, ya naik motor. Berapapun jaraknya itu ditempuh gitu loh. Jadi ini memang kita tuh kayak sudah apa ya, udah di jiwa kita lah. Iya, betul. Saya bangga dan salut dengan teman-teman ini, walaupun jarak jauh. Kita juga kalau sekali jalan tuh ya lebih lah dari 2-3 jam. Kita juga caranya adalah kita saling mengunjungi. Yang dari utara turun ke selatan, dari selatan ke utara. Jadi kita memiliki rasa saling menghargai. Yang jauh sebenarnya pernah nyamperin kita di Maryland. Kita ada kunjungan balik. Itulah caranya untuk saling menghargai. Jangan gua mulu nih sekarang dong. Nah, jadi saya berusaha jangan sampai ada ucapan itu keluar. Sebelum ucapan itu keluar, kita bertindak dulu. Jadi harus balance fair buat semuanya. Balance fair buat semuanya. Jangan sampai ada ditegur, kok kalian kita datang terus mulu. Ini kita kebetulan rumah saya ini nggak jauh dari Washington DC, dan juga banyak juga yang teman-teman dari Washington DC. Jadi sebelum gitu ya, yuk kita main ke sana. Mereka udah sering berkunjung di sini, dan teman-teman tuh semua sadar. Alhamdulillahnya di situ teman-teman ini sadar kalau yang jauh sering kunjungin kita, yuk kita buat kunjungan balasan. Jadi itulah saling mengerti ya, saling pengertian. Walaupun juga ada yang yang nyeleneh lah, yang terlalu memaksakan, yang akhirnya mungkin perpecahan. Tapi alhamdulillah teman-teman kami di sini ini tahu batasannya. Ini disclaimer nih guys, rumahnya Bro Ronan itu menjadi home base-nya kita guys. Jadi ada satu area di basement itu ada muat sampai 10 kasur. Itu menjadi home base-nya kita. Kalau melintas di daerah sini atau ada acara di sini, kita pasti nginep di sini, guys. Karena ini kotanya kota Frederick, kita bilangnya Frederick Inn. Nah itu hotel kita free guys. Tuan rumahnya juga luar biasa. Thank you banget bro. Iya, sama-sama. Ya itu yang saya bilang tadi, saya sebagai tua, sebagai pemimpin ya tahu sudah teman-teman jauh mengeluarkan waktu, tenaga, bensin. Ya ini yang saya bisa kasih balasan lah. Gitu. Cara saya menghargai teman-teman. Nah nih bro, HDC itu kan Harley Davidson Club Indonesia. Oke. Pertanyaan dari teman-teman yang orang Indonesia, tapi sudah jadi orang tuanya orang Indonesia. Dia sudah warga negara Amerika karena lahir besar di sini. Nah mungkin nggak sih buat teman-teman yang memang second generation buat gabung kita? Mungkin aja, karena kita kan sebenarnya nggak dibatasin ya syarat untuk bergabung itu. Orang Indonesia dan memiliki motor Harley. Itu aja. Ya, kita organisasi ini eksklusif. Karena kan namanya juga Harley Davidson Club ya. Udah pasti dong kita harus memiliki Harley Davidson. Betul. Kalau enggak ya namanya klub umum gitu. Betul. Dan karena kita orang Indonesia, kita kalau misalnya ya second generation oke. Cuman kalau misalnya orang Amerika, orang putih, pokoknya orang Amerika lah ya yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bukannya kita nggak menerima, bukannya tidak kita menutup diri, tapi nanti akan ada culture gap
Oke. Iya kan? Culture gap, terus bahasa. Iya. Nanti kita kan kita kalau bercanda kan suka celah-celahan. Nanti kalau budayanya kan beda, budaya celah-celahan orang Amerika beda Iya, dengan kita. benar, Ntar mereka diem aja, kita yang ketawa-ketawa, Iya. kan kasihan. Kasihan, Gitu. benar, Jadi benar. saya Oke. tuh ada banyak, ada nih temen gue orang Amerika mau ikut, gimana? Gue nggak apa-apa, cuman nanti kasihan mereka cengok. Gitu Iya, loh. benar-benar. Ya kan, kalau kita bercanda ntar mereka cuma diem aja. Sedangkan kita bekerja di tempat kerja udah hari-harinya bahasa Inggris terus. Iya, Kan? betul. Karena kita orang Indonesia ya kangen lah untuk bergurau bercanda Bahasa ala Indonesia. Ala Indonesia. Oke. Gitu. Nih bro, last question nih bro. Kita kan di sini kan pure hobi, Ya, betul nggak? betul. Tidak ada bicara politik, tidak Betul. ada kepentingan politik, dan kita semua hampir tidak ada yang bisnismen, Ya, bener nggak? betul. Semuanya kan Betul. pekerja di sini Pekerja. ya. Nah, ini kan amanah jabatan yang tidak ada gajinya, Betul. ya nggak? Ya. Apa sih motivasi bro, gitu ya? Mau jadi ketua, udah nggak dibayar, capek gitu ya? Kok mau-maunya mimpin kita yang dengan kompleksitas sifat dan ego masing-masing gitu ya? Itu motivasinya apa bro? Motivasi saya adalah motivasi positif. Saya hanya senang aja ngumpulin teman-teman. Alhamdulillah, oke. Iya kan? Nggak ada yang seperti tadi, nggak ada motivasi politik, nggak ada politik. Kita Kalau ada dibilang politik ya. bisa dibilang nih ketua ya. Jangan kan di sini di Indonesia pun juga kalau dibilang mohon maaf aja, kita tekor Iya, kalau dari sisi pikiran, ya, tenaga, waktu itu. finansial, Itulah finansial juga bedanya. Saya tidak melihat, saya bukannya untuk berhitung-hitung, Iya, but that's reality. Tapi Iya. saya melakukan ini secara ikhlas, gitu kan. Menjalin silaturahmi itu iya. di agama kita pun dianjurkan. Oke, Selalu alhamdulillah. akan memperlancar kehidupan kita, Iya. rezeki kita juga, Iya. rezeki teman-teman ya kan. Kalau teman-teman kita kumpulin, mereka juga saling bersilaturahmi. Insya Allah Betul. nanti Bro Marco juga rezekinya dilancarkan, rezeki Amin. saya dan juga teman-teman yang lain. Jadi motivasinya itu aja. Saya itu senang aja ngumpulin teman-teman yang seperti tadi. Ayo mau sini, kita mau meeting atau melintas, Iya, untuk rumah selalu terbuka. oke. Gitu aja. Jadi guys, disclaimer nih, kalau teman-teman di Indonesia ada yang melihat bikers yang arogan, khususnya yang bawa Harley Davidson, Ya. itu oknum guys. Oke. Nah, Bro Ronan sama dengan kita pecinta Harley, jadi kita berkumpul dengan satu kata buat silaturahmi, betul nggak bro? Betul, silaturahmi. Dan membawa nama Indonesia Ya. dengan cara kita, dengan hobi kita, Ya, memperkenalkan budaya dan culture Indonesia. betul. Betul bro? Betul banget. Oke, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Enggak ada Ke lagi sih. subscriber Indonesia dan Subscriber Amerika. ini, Iya. Ya, jadi itu deh ya. Terima kasih sudah mendengar, melihat kegiatan kita tadi yang sudah Iya. diliput dan ditayangkan di channelnya Bro Marco ini. Iya. Aing Bapak ya. Aing Bapak. Wah, emang salut banget nih. Jadi ya itu, kalau kita punya hobi, ya jalanin aja Mhm. dengan ketulusan hati. Jadi ya walaupun dimanapun kita berorganisasi pasti adalah kekurangan dan kelebihan. Oh, iya. Nothing is perfect. Sebagai manusia, sebuah organisasi pun tidak juga Iya. selalu benar atau Tidak flat gitu ya, Tidak pasti flat, penuh dinamika iya. ya. Iya. Oke. Jadi jalanin aja, nikmatin aja yang seperti saya sudah lakukan, yaitu tadi bilang apa nih motivasinya, nggak ada sih, senengin ngumpul aja. Iya. Jadi banyak teman kan juga enak. Siapa Oke. tahu, we never know. Iya. Kalau ada kesulitan, kita perlu bantuan, Iya. insya Allah akan ada yang bantu kita. Oke. Last question. Aslinya mana sih bro? Saya lahir besar di lahir Jakarta, terus akhirnya pindah ke Bekasi. Oke. Sampai sebelum pindah ke Amerika tahun 2000, saya menghabiskan waktu di Bekasi. 26 tahun di Amerika nih. Betul. Oke. Jakarta, Bekasi,
sekarang ada wakilnya nih yang menjadi ketua umum Harley Davidson. Bukan ketua umum. Sorry. Saya bukan ketua Oh, iya, umum. sorry. Saya ketua perwakilan luar negeri. Iya, Jakarta, Bekasi ini ada wakilnya. Warga Anda yang menjadi ketua perwakilan luar negeri Amerika, Harley Davidson Club Indonesia USA East Coast Pantai Timur untuk periode 2026-2029. Sekali lagi, selamat bro. Terima kasih. Thank you sudah menjadi lead buat kita. Terima kasih Oke. juga sudah menjadi anggota yang selalu support. Oke, thank you. Guys, sekali lagi, tidak ada yang kebetulan ya. Semua pasti ada hikmahnya, guys. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Saya dan Bro Ronan dari Frederick, Maryland, Amerika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. See ya. See ya. Thank you, bro. Alright. Thank you. All right.